sekarang pupuk sudah lancar, Pak. Tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Hasilnya juga menyenangkan karena seperti Vietnam yang mengatakan promise untuk 0% tarif. Perkara yang masuk pengadilan negeri yang dihadiri oleh para pihak itu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia di Netizen on Netizen. Sobat Kompas TV, dalam sepekan ini ada 3 berita yang menjadi sorotan netizen. Mulai dari jawaban Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika ditanya oleh Presiden Prabowo, hingga sidang perdana gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sobat Kompas TV, kita akan menyimak seperti apa sih komentar netizen terkait peristiwa-peristiwa ini. Mari kita saksikan berikut ini. Kita menuju video pertama, Sobat Kompas TV. Video berikut ini mendapatkan banyak views dan mendapatkan sorotan netizen, yakni ketika Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan Menteri Pertanian dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Majalengka saat mengunjungi acara panen raya di 14 provinsi. Pada momen ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjawab pertanyaan Presiden Prabowo terkait tantangan petani. Berikut video selengkapnya untuk Anda. Kalimantan Barat. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu sekarang. Oh, Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar, Pak. Tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong, Pak. Karena saya petani, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Dan Sobat Kompas TV, kita akan melihat seperti apa sih komentar netizen di video pertama satu ini. Yang pertama ada @matius7194. Saya juga ikut senang mendengar berita bahagia ini. Semoga RI menjadi lumbung pangan dunia terwujud. Kita doakan sama-sama ya Sobat Kompas TV, karena kita pastinya ingin Republik Indonesia ini bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kemudian yang kedua ada @yohanesharjono6566. Semoga lumbung padi nasional melimpah tercukupi sehingga petani sejahtera, adil, dan makmur. Amin. Kita sama-sama berdoa agar kehidupan para petani yang sudah berjasa, yang sudah membuat kita bisa makan nasi, bisa hidup dengan sejahtera. Kemudian yang terakhir ada @KangNT3678F. Indonesia akan jadi negara kekuatan pangan dunia. Dan hampir semuanya ya mendoakan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kita doakan sama-sama ya Sobat Kompas TV. Dan kita menuju berita kedua Sobat Kompas TV. Video satu ini juga mendapatkan sorotan dari netizen terkait bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal dampak atas tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Berikut penjelasan selengkapnya untuk Anda. Hasilnya juga menyenangkan karena seperti Vietnam yang mengatakan promise untuk 0% tarif, dikatakan itu tidak memadai karena non-tarif barrier juga menjadi salah satu bagian yang menjadi negosiasi. Dengan adanya kenaikan tarif di Amerika Serikat memunculkan sebuah pemikiran atau hal yang akan menjadi reaksinya, yaitu terjadinya diversion dari perdagangan. Trade diversion ini yang sekarang sedang dibahas di dunia. Negara mana yang bisa menjadi tujuan ekspor alternatif atau negara mana yang bisa menjadi tempat investasi alternatif untuk kemudian munculnya trade without Amerika atau Amerika menjadi dialienate dan kemudian muncul di antara sisa Amerikanya. Dan Sobat Kompas TV, kita akan menyimak seperti apa sih ragam komentar netizen terkait video kedua ini setelah mendengar penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Yang pertama ada @wijigiono. Mudah-mudahan penjelasan Bu Menkeu jujur dan tidak ada yang disembunyikan atau ditutupi. Sehat selalu Bu Menkeu, jaga perekonomian Indonesia. Kita doakan sama-sama untuk kesehatan Menteri Keuangan kita dan pastinya kita juga akan mendoakan semoga perekonomian Indonesia bisa semakin membaik. Kemudian yang kedua ada @wahutabarat2404. Saya berusaha untuk yakin dengan semua pemaparan itu.
Saya yang bekerja di pelosok negeri ini merasa autopilot negara ini kuat sekali. Selama korupsi masih mewabah di negara ini, kita tidak akan maju, entah dalam hal apapun. Wah, kalau ini sih setuju banget ya sahabat Kompas TV. Semoga korupsi yang terus merajalela di NKRI ini bisa dibasmi dan kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa sama-sama mengawal agar korupsi ini bisa semakin berkurang. Kita menuju berita ketiga, Sobat Kompas TV. Berita yang satu ini gak kalah dari berita-berita lainnya karena juga mendapatkan sorotan banyak dari netizen, yaitu mengenai sidang perdana gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu seperti apa jalannya sidang? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Perkara yang masuk ke pengadilan negeri, ya, yang dihadiri oleh para pihak, itu sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara, terlebih dahulu harus atau wajib melalui tahapan mediasi. Ya. Untuk itu pada persidangan hari ini terlebih dahulu akan dilakukan mediasi. Ya. Sedikit penjelasan majelis tentang mediasi. Majelis paham sebenarnya para pihak sudah paham betul tentang mediasi ini karena ini sudah permanya dari tahun 2016 ya, berapa kali itu, tapi sedikit penjelasan kepada saudara sebagaimana yang diamanatkan dalam perma nomor 1 tahun 2016. Yang pertama, mediasi adalah win-win solution, ya, penyelesaian secara damai. Ya. Nah, kita akan melihat nih bagaimana sih sorotan netizen terkait sidang gugatan ijazah Joko Widodo. Yang pertama ada @Bobby_Ruslan. Saya pendukung kejujuran dan kebenaran, yang mendukung kebohongan semoga celaka. Sahabat Kompas TV, kita doakan sama-sama ya agar sidang ini dapat berjalan dengan baik dan nanti keadilan bisa ditegakkan. Kemudian yang kedua ada @AtakiPower 9438. Saya netral dan saya tidak masalah dengan siapa yang bersalah. Intinya, tegakkan keadilan, jangan ada dusta. Dan ini pastinya harapan kita semua ya sahabat Kompas TV. Kita menginginkan yang terbaik agar sidang berjalan dengan lancar dan juga semuanya berjalan secara transparan. Kemudian yang terakhir nih ada @Iputsu Rio Official 6864. Hukum seberat-beratnya dalam pemfitnah jika tidak ada terbukti. Jangan biarkan orang-orang ini merusak negeri kita. Kita doakan sama-sama seperti yang tadi Jocelyn bilang ya sahabat Kompas TV, pasti ini menjadi keinginan bersama bahwa keadilan memang harus ditegakkan di negeri kita. Dan Sobat Kompas TV, itu tadi adalah 3 berita yang menjadi sorotan dalam sepekan ini. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya. Akhir kata saya Jocelyn Valencia pamit. Jangan lupa untuk saksikan Netizen on Netizen berikutnya. Dadah!